warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan dayanya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di kelas Zoom kita yang di kelas ini. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang kita rasakan hingga saat ini. Di sini yang kami hormati Bapak Masrul Jori sebagai Bapak dosen pengampu dan kawan-kawan sekalian. Di sini kami dari kelompok peraturan perundang-undangan keselamatan kesehatan kerja, yaitu dengan judul program kesehatan kerja dengan nama-nama anggota sebagai berikut, yaitu Ari Kesuma, saya sendiri, Harija Fitri Sregar, Faidot Rahmi, Feni Salsa Nabila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Faidot Rahmi. Kepada Faidot, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak Idatur. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Di sini jelaskan tentang pertama di program KRI yaitu kesehatan. Sebenarnya ada beberapa dalam kesehatan kerja, tapi ini kami hanya mengambil 4 poin. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan, monitoring K3 Limja, evaluasi, dan pengadaan APD. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan kesehatan. Next. Oke. Pemeriksaan medical check-up suatu rangkaian kesehatan yang Maaf, Pak kami macet suaranya. Dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara medical check-up dapat dilakukan sedini mungkin, namun pada umumnya dilakukan pada usia dewasa. Terlebih jika seseorang mempunyai kemungkinan mendapatkan penyakit keturunan seperti diabetes atau kencing manis, high kolesterol, serangan jantung, dan mempunyai resiko obesitas dan penyakit yang berpotensi menular, atau mempunyai gaya hidup tidak sehat seperti perokok, kurang olahraga, sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food, dan lain-lainnya. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Selanjutnya ada jenis-jenis pemeriksaan kesehatan. Yang pertama itu ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, yang mana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seseorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menghindari sedini mungkin apa faktor-faktor penyebab penyakit sesudah menimbulkan gangguan atau kelainan. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan khusus. Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu, karyawan yang menunjukkan gejala-gejala yang dicurigai dan kaitannya dengan lingkungan kerja harus dikirim ke klinik spesialis untuk menjalani pemeriksaan khusus. Selanjutnya, ada nih persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang pertama itu ada anjuran puasa,
tidak berolahraga, larangan konsumsi obat, dan yang terakhir, tidur cukup. Selanjutnya, kesimpulan mini dari poin pemeriksaan kesehatan adalah perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikannya selambat-lambatnya 2 bulan sesudah pemeriksaan kesehatan melalui kantor wilayah Dijen Bina Lindung tenaga kerja setempat. Nah, pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya peraturan ini. Peran dan fungsi pramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh sebagai tersebut pasal 1 sub D per 02/Men/1980 5 dari 17 pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja, pusat bina, hiperkes, dan keselamatan perusahaan. Bentuk atau formulir permohonan sebagai dokter pemeriksaan kesehatan ditetapkan oleh direktur. Dalam hal ini, perbedaan pendapat mengenai hasil dari pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah. Demikian penjelasan pada poin pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, saya alihkan ke Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Penny Salsa Nabila. Kepada Penny, dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluar atau output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pembantuan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi juga merupakan proses untuk memberikan nilai pada suatu intervensi dengan mengumpulkan informasi yang valid dan reliable tentang intervensi tersebut secara sistematis dan dengan membuat perbandingan yang bertujuan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Tujuan evaluasi dikembangkan dengan mempertimbangkan tipe evaluasi, kepentingan pengguna, kriteria evaluasi yang digunakan. Tujuan evaluasi menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan yang hendak dicapai. Dapat didefinisikan dengan tepat sehingga tidak terjadi pengukuran dan interpretasi yang ambigu. Achievable dapat dicapai oleh evaluasi, menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Tim-bound menjelaskan kapan perubahan tertentu diharapkan akan terjadi. Kegunaan evaluasi memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek. Menjadikan kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.
Membantu pengaku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaan utama yang dituju evaluasi. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi. Selanjutnya ada pengadaan APD. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang yang fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, adapun syarat-syarat APD agar dapat dipakai dan efektif dalam penggunaan pemeliharaan APD sebagai berikut. 1. Ada alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan, memberikan perlindungan efektif pada pekerja atas potensi bahaya pekerja yang dihadapi di tempat kerja. 2. Ada alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakainya. 3. Bentuk cukup menarik sehingga pekerja tidak malu memakainya. 4. Menimbulkan gangguan kepada pemakaian baik karena jenis bahayanya mampu kenyamanan dan pemakaian maupun kenyamanan dan pemakaian. 5. Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali. 6. Tidak mengganggu penglihatan, pengendaraan, dan pernapasan, serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu yang dipakai dalam waktu yang cukup lama. 7. Tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan. 8. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di pasaran. 9. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan. 10. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya itu Hadijah Fitri. Pada Hadijah, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi APD ini belum menjamin seseorang untuk tidak celaka karena fungsinya itu hanya mengurangi akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi pemakaian APD yang tidak tepat dapat mencelakakan tenaga kerja yang memakainya, bahkan jika dia tidak menggunakannya pun bahkan beresiko juga mengalami kecelakaan kerja. Ada beberapa macam APD. Yang pertama, alat pelindung kepala atau headwear, alat pelindung pernapasan atau respiratory protection. Yang ketiga, alat pelindung mata atau eyes protection, alat pelindung telinga atau ear protection, alat pelindung kaki atau feet protection, alat pelindung tangan atau hand protection, dan pakaian pelindung yaitu body protection. Di sini kami mengambil contoh kasus mengenai APD yang dilansir dari seputartangsel.com dengan judul artikel yaitu Mardani Alisera dorong KPK bongkar korupsi di penggandaan alkes dan APD. Jadi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar kasus korupsi di 2 kementerian sekaligus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Alisera. Mardani mengapresiasi KPK yang telah mengungkapkan kasus korupsi di 2 kementerian. Yang pertama, di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, kemudian yang terbaru adalah Kementerian Sosial terkait kasus bantuan bansos COVID-19 untuk masyarakat miskin yang melibatkan Menteri Sosial, yaitu Juliari P. Batubara. Kemudian terakhir apresiasi untuk KPK RI atau kinerja belakangan ini, kata Mardani Ali. Serta dikutip dari seputartangsel.com dari akun Twitter resminya, pada Senin 7 Desember 2020, Mardani juga meminta KPK untuk tetap melanjutkan kasus ini hingga tuntas terkait dengan penggandaan barang lainnya seperti alat kesehatan atau alkes dan bantuan UKM lainnya. Kemudian
Demi kepentingan penyidik, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai 6 Desember sampai 25 Desember kepada 2 orang tersangka tersebut yang ditemui di gedung KPK. Kemudian KPK juga telah menetapkan Menteri Sosial Mensos Juliari P. Batubara sebagai tersangka dengan suap penggandaan bantuan sosial atau bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Apa dasar hukum yang mewajibkan pentingnya alat pelindungan diri? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan berikut pasal, ada pasal 3 ayat 1 butir F dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD. Pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Dan yang terakhir pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Dan dasar hukum lainnya yang kedua itu Permenaker Trans, yaitu peraturan Menteri Kesehatan dan Transmigrasi nomor peraturan 01/Men/1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja yang tertuang pada pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakan APD dan pencegahan penyakit akibat kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya ambil sendiri. Di sini ada contoh kasus pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, kompas.com. Seleksi administrasi personalia atau HRD, wawancara dengan calon atasan atau user, psikotes, dan tes bidang merupakan proses panjang yang biasanya harus dijalani oleh calon karyawan baru. Jika semua tahap ini berhasil dilalui, beberapa perusahaan masih mensyaratkan satu tes terakhir, yakni tes kesehatan atau medical check-up. Meski bukan mengukur potensi atau kemampuan diri, tes kesehatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Randy, 25 tahun, menuturkan kisah kegagalannya diterima di perusahaan impian karena terganjal tes kesehatan. Dari seleksi berkas, psikotes, wawancara HRD, wawancara user, sampai penawaran gaji, aku lewati dengan mulus. Tapi aku gagal di tes kesehatan, tulis Randy dalam blog pribadinya. Pria itu mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak memberi penjelasan perihal kegagalannya sehingga ia tidak mengetahui secara pasti apa yang membuatnya dinyatakan tidak sehat. Padahal, ia merasa kondisi tubuhnya sangat prima, berbeda dengan Haris, 28 tahun, yang ia sudah bekerja selama setahun itu gagal diangkat menjadi karyawan tetap. Beberapa perusahaan memang baru meminta karyawannya untuk melakukan tes kesehatan ketika proses pengangkatan. Sementara itu, Maya, 24 tahun, kadung jiper, alias takut ketika ia menerima panggilan kerja dari perusahaan impian yang ternyata mewajibkan tes kesehatan di awal perekrutan. Saya penderita diabetes, jadi sudah pasti saya nggak lolos tes kesehatan. Maka akhirnya saya memilih nggak datang, tuturnya. Lanjut, Pak. Karyawan merupakan aset penting perusahaan yang harus terjaga dan dijaga selalu performanya, termasuk dalam hal kesehatan. Dalam artikel berjudul Employee Health Screening, Health Check, and Why They're Worth Doing di laman Fit for Work Rabu pada tanggal 8 Juni 2017 dituliskan, kesehatan karyawan akan memberikan dampak yang signifikan bagi kerja tim, kekompakan antara karyawan, dan tentunya produktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, tes kesehatan ibarat tes ketok palu bagi calon karyawan baru. Lewat tes kesehatan ini, perusahaan akan memilih aset-aset terbaik. Tidak hanya secara potensi, tetapi juga secara kesehatan untuk menjalankan roda bisnisnya. Meski begitu,
tes kesehatan tidak seharusnya menjadi momok yang menakutkan, seperti tes lainnya. Tes kesehatan juga bisa disiapkan dengan matang. Biasanya medical check-up ini akan mencakup pengukuran tekanan darah, tes urin, tes darah, ronsen, bagi perokok aktif dan pasif, tes audiometrik atau pendengaran, tes fisik, tes penglihatan, tes buta warna, dan tes penglihatan buta dan HIV/AIDS pada proses kesehatan. Walaupun beberapa tes mungkin tidak bisa disiasati, menjaga kondisi tubuh sebelum tes bisa memperbesar peluang untuk lolos pada tahap ini. Pertama, biasakanlah untuk mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Sebelum menghadapi tes, ada baiknya Anda menjauhi makanan yang berlemak dan berminyak, sebab tidak sedikit kegagalan terjadi karena kolesterol dan tekanan darah yang mendadak tinggi. Kedua, perbanyaklah konsumsi buah, sayur, dan air mineral guna menjaga metabolisme tubuh Anda. Jangan sampai ketika hari H tiba, kondisi tubuh justru sedang tak prima. Nah, paling sering terlupa adalah olahraga dan istirahat secukupnya. Jadwalkan olahraga secara rutin agar tekanan darah lebih stabil. Yang terakhir, cobalah untuk melakukan medical check-up sendiri di klinik kesehatan, misalnya di Prodia. Hal ini karena kondisi kesehatan Anda. Jadi, jika ada permasalahan kesehatan, Anda segera mengantisipasi dan memperbaiki sebelum menghadapi tes kesehatan di perusahaan sesungguhnya. Namun, jika lebih baik jika hal-hal tersebut menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, termasuk melakukan medical check-up secara rutin, sebab kesehatan bukan hanya aset penting bagi perusahaan, melainkan juga modal utama menjalani kehidupan. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dan di sini kami telah merangkum 4 pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, ada dari teman kita, yaitu dari Ulfa Hairani. Dengan NIM 080822010. Yaitu pertanyaannya, kalau dilihat dalam pembuatan program ketiga, pasti selalu dibicarakan program APD. Nah, coba kalian selaku pemakalah berikan satu program kesehatan kerja selain menggunakan APD dan jelaskan. Terima kasih. Untuk jawaban ini bisa dijawab oleh teman kita Penny Salsa. Kepada Penny dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa Khairani. Yang pertanyaannya di mana? Jelas. Coba kalian selaku pemakalah berikan satu program kesehatan kerja selain pengguna APD. Dan jelaskan. Saya akan menjelaskan satu program selain APD, yaitu tentang pemeriksa kesehatan. Nah, di mana pemeriksa kesehatan atau medical check-up suatu rangkaian uji kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala Medical check-up dapat dilakukan sedini mungkin, namun umumnya dilakukan pada usia dewasa, terlebih jika seseorang mempunyai kemungkinan mendapat penyakit keturunan seperti diabetes atau kencing manis, high kolesterol, serangan jantung, dan mempunyai risiko obesitas dan penyakit yang berpotensi menular atau mempunyai gaya hidup tidak sehat seperti perokok, kurang olahraga, sering mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, dan lain-lainnya, dapat dianjurkan untuk melakukan medical check-up sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Baiklah, sekian dari saya jawaban dari pertanyaan Ulfa Khairani. Saya kembalikan kepada moderator. Ada yang menambahkan adik-adik, melengkapi? Silakan. Ya, tadi katanya
ya program kesehatan kerja yang disampaikan oleh siapa tadi yang menjawab? Pak Idatur ya? Pak Idatur, Ini Salsa, Pak. Penny, Pak. Penny. ini yang jawab ya. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh pemakalah ini, program kesehatan kerja itu kan ada 4 ya. Salah satunya MCU, kemudian APD, kemudian ada 4 tadi itu kalau tidak salah yang disampaikan. Jadi bukan hanya APD saja, banyak ya, ada 4. Cuman yang dijawab oleh teman kita pemakalah itu adalah MCU. Ada yang mau menambahkan 2 poin lagi, Dek, untuk jawaban ini? Tentang program kesehatan kerja, apakah hanya APD? Sudah terjawab MCU. Ada yang menambahkan lagi? Ari Kusuma ada menambahkan? Tidak, Pak. Gimana, Ari? Tidak, Pak. Nggak jelas, Ari. Gimana? Tidak, Pak, tidak. Oke, baik. Khadijah ada mau menambahkan? Khadijah? Izin Pak, mungkin program K3 di perusahaan kan banyak. Salah satunya itu APD, kemudian pemeriksaan kesehatan. Kemudian yang saya cari tahu lagi ada juga program komunikasi bahaya atau hazard communication program. Kemudian ada program lockout atau prosedur pengendalian energi. Kemudian ada program perlindungan pernapasan. Jadi pada intinya di setiap perusahaan, jenis-jenis perusahaannya berbeda-beda program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Iya, oke, baik. Ya, betul ya. Di setiap perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik, perusahaan yang benar, apalagi perusahaan yang berlabel nama TBK, terbuka, itu program-program kesehatan kerjanya itu lebih mengarah untuk kepentingan karyawan dan kepentingan perusahaan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ari Kusuma, ya jauh-jauh sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya karyawan itu adalah aset bagi perusahaan. Kenapa aset? Karena sepak terjang perusahaan untuk mencapai tujuannya itu tergantung kepada karyawannya. Jadi ujung tombaknya itu karyawannya. Jadi ketika ujung tombaknya itu tidak sehat, maka dampaknya ya tidak mencapai target, tidak bisa mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga antara perusahaan dengan karyawan itu tidak ketemu. Jadi makanya jauh-jauh sebelumnya pernah saya katakan karyawan itu aset. Ya, kalau memang aset kita harus lindungin dia, baik kesehatannya, baik kesejahteraannya, ya sandang pangannya, supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan tercapai. Kalau tercapai, yang untung itu bukan hanya perusahaan, juga karyawan, sejahtera dia. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih. Tambahan dari Khadijah. Terima kasih. Siapa tadi? Pemakalah satu lagi tadi? Ari? Penny, Pak. Penny, Pak. Penny. Terima kasih, Penny. Ya. Gimana Ulpa Kairani? Apa sudah puas atau ada yang mengganjal, Dek? Alhamdulillah Pak, sudah puas. Lengkap Pak. Oke, baik. Terima kasih Ulpa. Ya, saya kembalikan pada Ari. Silakan dijawab 3 pertanyaan lagi, Dek. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari teman kita yaitu Bella Senapurba. Yaitu pertanyaannya, apakah program kesehatan kerja hanya ada 4 macam yang tertuang dalam UU? Atau program kesehatan kerja bisa kita rancang sesuai ide kita sebagai ahli K3? Mohon penjelasannya. Untuk pertanyaan ini akan dijawab teman kita yaitu Khadijah Fitri. Kepada Khadijah dipersilakan. Silakan Khadijah. Instruksi moderator. Mohon maaf kepada Pak Idatur. Kepada Pak Idatur dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih moderator. Saya ulang pertanyaan dari Bella Sanapurba.
Apakah program kesehatan kerja hanya ada 4 macam yang tertuang dalam undang-undang, atau program kesehatan kerja bisa kita rancang sesuai ide kita sebagai ahli K3? Mohon penjelasannya. Nah, jadi menurut RPS yang dibagi, itu sub-sub dari program kesehatan kerja itu ada banyak. Ada pemeriksaan kesehatan, diagnosis dan pengobatan penyakit, monitoring secara berkala, evaluasi, ada diklat tentang K3, imunisasi, APD, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kami hanya mengambil 4 subtema karena ada kebebasan dari Bapak, benar ya Pak? Ya, betul. Mengambil beberapa sub begitu. Nah, jadi terkait tentang apakah bisa gitu kesehatan kerja kita rancang sesuai ide kita sendiri. Nah, jadi menurut saya diadakannya program kesehatan kerja pada perusahaan itu bertujuan untuk tetap mempertahankan kinerja kesehatan gitu yang berdampak pada produktivitas dari karyawannya. Jadi terkait apakah program kesehatan kerja bisa kita rancang sesuai ide kita sendiri, nah saya akan menanggapi dalam 2 versi gitu. Yang pertama, saya katakan bisa. Kenapa? Karena saya melihat konteks ketika Anda menjadi salah satu bagian dari staf ahli perusahaan, khususnya di bagian K3-nya gitu. Mungkin ide Anda itu bisa menjadi gagasan dari penuang untuk terlaksananya program kesehatan gitu. Nah, yang kedua, versi yang kedua saya mengatakan tidak bisa gitu, karena konteksnya kenapa demikian, kenapa tidak bisa, itu ketika Anda bukan bagian atau pekerja atau karyawan yang bertanggung jawab dari program kesehatan di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi jawabannya gitu, ada 2 versi, bisa dan tidak bisa. Itu tergantung pada konteks posisi Anda yang menuangkan idenya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya. Terima kasih Pak Datur. Minta tolong Pak Datur dibuka videonya dek. Yang mana nih Pak Datur ini? Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak Datur ya. Terima kasih moderator. Tadi. Ya Pak, Ya, sama-sama. bagus. Ada yang mau ditambahkan Nari atas jawaban Pak Datur dek? Ada? Tidak Pak, mungkin menurut saya sudah lengkap. Oke. Iya. Saya memang ada sampaikan, kalau kita sampaikan semua sub-subnya di dalam RPS itu, mungkin kita nggak bisa menggunakan waktu 1 jam ya. Kita bisa menggunakan waktu mungkin lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam. Karena untuk menuntaskan subnya itu kalau tidak salah ada 6 atau 7 itu. Jadi nggak bisa selesai. 4 ini saja pun sudah mewakili ya. Karena tadi salah satunya ada pelaksanaan APD, ada MCU, itu sudah mewakili ya. Karena program kesehatan kerja ini boleh dilakukan kalau ketika kita memang sebagai ahli atau sebagai staf, kalau kita dimintakan saran, dimintakan sumbangsi atau ide, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena untuk menunjang apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi kalau kita tidak diminta, ya mungkin subnya tadi. Jawaban dari apa tadi si Pak Datur, ya saya cuma nambahkan sedikit. Ya boleh ya dilakukan kita sebagai ahli K3 untuk memberikan sumbangsi. Boleh juga tidak ya. Kenapa saya katakan tidak? Mungkin ranah program kerja itu ranahnya perusahaan. Jadi perusahaan tidak boleh kita sebagai karyawan tidak boleh mencampuri ya ketika kita tidak diberikan untuk sumbangsi atau masukan ide-ide, kecuali diminta ya. Kalau diminta ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak diminta, jangan pintar-pintar atau terlalu pintar. Nanti kita bisa akan disingkirkan oleh perusahaan. Ya mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan rahasia atau gimana gitu. Karena tadi si Khadijah sampaikan program kesehatan kerja itu berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kalau dia perusahaannya sifatnya terbuka, itu nggak boleh, harus terbuka.
terbuka pada lapisan karyawan paling bawah sampai lapisan karyawan paling atas. Itu yang pernah Bapak alami. Tapi kalau perusahaannya yang tidak terbuka, nah itu yang kita takutkan ya. Kita punya ide, dia tidak mau terima karena takut nanti ada sesuatu rahasia yang mungkin kita tahu tapi tidak diekspos kepada karyawan, itu yang mengakibatkan menjadi kinerja kita, kinerja karyawan bisa berkurang ya. Itu yang tambahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Idatur. Terima kasih Bella. Halo Bella, gimana? Bisa diterima, Dek? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Saya kembalikan kepada si Ari Kusuma. Tolong diambil alih lagi, Dek, untuk dijawab kembali. Silakan. Silakan Ari, dua lagi pertanyaan lagi, Dek. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada teman kita yaitu Pani Ramadhani Harahap. Yaitu pertanyaannya, pada satu kasus di sebuah perusahaan telah ditetapkan peraturan K3 tentang memakai APD, tetapi masih banyak pekerja yang menganggap APD itu tidak membuat dia nyaman sewaktu bekerja, seperti topi, sarung tangan, dan lain-lain. Sebagai ahli K3, hal apa saja yang harus kita lakukan supaya pekerja ini merasa nyaman akan penanggulangan APD? Dan pada saat pandemi COVID seperti ini, bagaimana sih program kerja yang harus dilakukan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kita yaitu Hadijah Fitri. Kepada Hadijah dipersilakan. Ya kan, Hadijah? Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fani. Yang pertama, pertanyaannya gimana cara kita sebagai ahli K3 memberikan intinya orang itu supaya mereka pekerja menggunakan APD. Tadi kan alasannya kenapa mereka tidak menggunakan APD karena salah satunya ketidaknyamanan mereka. Jadi hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan pendekatan persuasif. Jadi kita melakukan pendekatan gitu kepada mereka dengan cara seperti pelatihan-pelatihan mengenai akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Jadi pemberian training ini kita bikin pemberian materi tentang penggunaan dan pentingnya APD. Termasuk cara penggunaan yang tepat sangat penting kita lakukan sebagai ahli K3. Jadi apabila sosialisasi itu sudah dijalankan, namun para pekerja masih juga tidak menjalankannya, maka kita akan buat peraturan yang tegas serta kewajiban menggunakan APD. Untuk pekerja baru, pastikan budaya yang ditetapkan di perusahaan mengacu pada disiplin K3. Selain itu, segala peraturan mengenai APD perlu menggunakan komunikasi yang interaktif, sehingga tidak terjadi kekeliruan maupun penolakan dari pihak pekerja. Dalam hal ini, penolakan dan budaya menjadi faktor utama pekerja malas menggunakan APD, sehingga hal ini harus kita benahi sebagai ahli K3. Jadi kita nggak boleh capek, nggak boleh capek dalam memberikan masukan, dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Karena kan menghilangkan budaya malas ini sangat sulit kalau individunya sendiri tidak merespon gitu, tidak dari hatinya sendiri gitu. Padahal gitu. Daripada kita cuap-cuap sana sini. Kita selalu bilang, ayo gunakan APD. Nah, paling penting kita harus juga mencontohkannya kepada mereka gitu. Paling penting kita harus mencontohkan supaya mereka juga ada kesadaran dirinya menggunakan APD. Jadi, hal yang pertama yang kita gunakan itu, kita melakukan pendekatan persuasif. Kemudian kita harus juga cari sudut pandang mereka, kenapa orang itu nggak menggunakan APD. Kita harus cari tahu dan kita harus memberikan solusi kepada masalah mereka, kenapa orang itu malas, kenapa mereka nggak mau, kenapa. Jadi kita harus ada kata kenapa supaya ada solusi yang kita gunain agar solusi tersebut berhasil tertuntaskan gitu.
Jadi selain itu kita juga ada peraturan, kemudian ada sanksinya. Sanksi itu berupa peraturan yang tegas yang dilakukan perusahaan agar mereka juga jera jika tidak menggunakan APD. Kemudian kita juga boleh memberikan simbol-simbol atau poster-poster di setiap sudut-sudut perusahaan kita, di pabrik atau di perusahaan kita gitu. Intinya merubah budaya K3 itu sulit, jadi kita harus briefing, training, dan nggak boleh capek untuk menyampaikan hal-hal yang baik pada mereka. Kemudian pertanyaan kedua, pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana program kesehatan kerja yang harus dilakukan? Balik lagi kepada program sebenarnya COVID ini ada hal baik yang bisa kita ambil, ada hal positif yang bisa kita ambil, karena perusahaan pasti akan lebih menjaga kebersihan di perusahaannya. Kemudian dia lebih menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan kerja. Jadi program yang harus kita lakukan, program yang harus dilakukan perusahaan yaitu menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan kerja, seperti memberikan sarana cuci tangan, physical distancing, mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dengan melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat, PHBS di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kita juga memberikan program yaitu etika batu dan bersin, juga kita kasih tahu gimana etika batu dan bersin. Kemudian olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat. Kemudian makan makanan dengan gizi yang seimbang dan hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain. Jadi ada hal baik yang kita ambil dari pandemi COVID ini. Terima kasih. Terima kasih Khadijah, cukup bagus jawabannya ya. Saya nggak nyangka nih Khadijah tadi bisa jawab ya. Ya secara tak langsung udah lulus nih K3-nya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi dengan adanya COVID-19 ya, ada sisi positifnya ya yang kita ambil ya. Mungkin tadinya perusahaan lalai atau mungkin tidak sampai ke sana ya, dengan membuat misalnya ketika kita masuk di dalam sebuah kantor ya, kita mesti cuci tangan dulu, kita mesti dikasih hand sanitizer dulu. Sebelumnya tidak ada COVID ya, masuk kantor saja ya, tanpa kita sadari ternyata kita sudah membawa penyakit di dalam sebuah kantor atau perusahaan tersebut. Tapi dengan adanya COVID-19, perusahaan juga lebih care ya, kita juga sama-sama lebih care terhadap diri kita. Jadi ada untungnya ya, bukan tidak ada untungnya. Ya di satu sisi tidak ada untungnya ya. Kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bilanglah, contoh yang sekarang lagi goyang, lagi tutup secara nasional, Hero Supermarket, yang bisa dikatakan Hero Supermarket ini adalah perusahaan retail terbesar di dunia. Kemudian Gian, ya, perusahaan retail juga terbesar di ASEAN, punya Malaysia, tutup secara global di Indonesia. Kenapa? Tidak ada yang beli, ya, tidak ada yang berbelanja, ya, karena COVID ini dampak negatifnya perusahaan juga mencekal atau membatasi karyawan yang bekerja. Kemudian di luar sana ada juga perusahaan yang mem-PHK karyawannya, sehingga daya tarik atau daya beli terhadap perusahaan tadi yang Bapak sampaikan, Gian sama Hero tadi, sehingga tidak maksimal, akibatnya ditutup secara global. Itu dampak negatifnya ya. Dampak positifnya ada. Jadi kita menyikapi ya dari beberapa sudut pandang ya. Kalau memang baik kita lakukan, tidak baik jangan kita lakukan. Jadi terima kasih. Ya itu tambahan Bapak. Terima kasih Khadijah, terima kasih Ari. Ya cukup bagus ini jawabannya tadi. Gimana Pani Rahmadani, bisa diterima jawaban Khadijah tadi, Dek? Alhamdulillah Pak, cukup puas dengan jawaban Khadijah. Iya, atau mungkin ada yang mengganjal? Bisa Pak, dan sangat puas. Iya, oke. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Ari Kusuma, silakan Dek. Satu pertanyaan lagi Dek.
Tidak. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Saudari Rizky Apriana, yaitu pertanyaannya, bagaimanapun dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja memiliki risiko terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh proses kerja, lingkungan kerja, dan perilaku kesehatan pekerja. Terkait banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 di tempat kerja, mereka contohnya di RS. Apakah ini termasuk PAK atau PAHK? Lalu konsekuensi untuk manajemen RS tersebut bagaimana? Di sini pertanyaan akan saya jawab sendiri. Peraturan terkait Mohon maaf, Ari. penyakit akibat kerja. Halo. Mohon maaf, Dek. Tadi yang bertanya siapa Baik, namanya? Pak. Ya, Pak. Bapak catat dulu. Siapa namanya tadi? Rizky Apriana, Pak. Rizky Apriana. Oke, silakan Rizky dijawab. Apriana. Ya, silakan dijawab. Peraturan terkait penyakit akibat kerja dan klasifikasi jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan paparan di tempat kerja di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Pasal 1 menyatakan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan jaminan kesehatan kecelakaan. Yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau uang pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Selanjutnya, pelaksanaan program JKK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. COVID-19 baru teridentifikasi pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang merebak hingga ke seluruh dunia. Sementara itu, kasus pertama COVID di Indonesia diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai virus jenis baru, tentunya COVID secara spesifik dan tidak jelas tercantum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang PAK ini. Pada lampiran Perpres ini dijelaskan nomor 1 bagian C dan nomor 9 yang menyatakan penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lain di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor biologi yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan metode yang tepat. Nah, di sini kan COVID sudah terbukti, yaitu jelas ada dampak biologinya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa COVID itu merupakan PAK ataupun penyakit akibat kerja. Untuk pertanyaan kedua yaitu konsekuensi manajemen RS. Di sini saya simpulkan bahwa pihak RS akan lebih ketat lagi jika karyawannya atau perawat terjangkit COVID-19. Mengapa? Karena di sini jika tenaga kesehatannya lebih tinggi ataupun banyak terinfeksi COVID-19, maka pihak RS akan menutup sementara rumah sakit hingga tenaga kesehatan sembuh. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang. Ya. Baik, terima kasih. Benar ya yang disampaikan oleh Ari Kusuma. Ya, kalau di rumah sakit ada pasien atau mungkin ada perawat atau bidan ketika terjangkit penyakit, maka rumah sakitnya ditutup sementara. Ini pernah Bapak alami, tapi bukan di rumah sakit, di praktek dokter. Ya, kebetulan di praktek dokter itu ya atau klinik ada ada perawatnya terjangkit, jadi mereka tutup lebih kurang hampir 2 minggu atau 1 bulan ya. Jadi ketika itu ya dokternya punya prinsip berpulang dari itu, ketika ada pasien mau berobat lagi, jadi menggunakan cukup meminta namanya, usianya, kemudian ditunjuk atau dirujuk kepada salah satu rumah sakit, nanti hasil daripada ronsen si pasien tadi dikembalikan kepada si dokter, baru si dokter memberikan description obat-obatan ataupun apa yang dilakukan kepada pasiennya. Itu salah satu dari klinik dokter yang Bapak lihat, yang Bapak pernah sapa ya, kenapa tutup? Yaitu karena salah satu perawatnya atau bidannya terjangkit penyakit. Jadi nggak mau
kepada pasien-pasien yang belum datang itu terjangkit juga penyakit COVID itu. Nah, itu juga strategi juga itu. Oke, terima kasih Ari. Ada tambahan dari Khadijah atas jawaban Ari Kusuma? Enggak ada? Oke, sebelum ini. Mas, Pak. Oke, baik. Mohon sebentar ya Ari ya. Ada tambahan nggak dari apa? Paidatur? Paidatur ada tambahan biar lengkap, Dek. Paidatur. Halo. Iya, Pak. Ada tambahan Paidatur? Iya, Pak. Ada tambahan, Dek? Iya, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Biar si Rizky Apriananya biar puas dia. Silakan Paidatur. Mungkin ya Pak, mungkin saya menambahi tentang apa konsekuensinya gitu, konsekuensi dari manajemen RS tersebut terkait ketika ada karyawan yang terjangkit PAK gitu. Kalau menurut saya dari kebanyakan mungkin pihak rumah sakit itu akan mengevaluasi gitu dari program kesehatannya. Kenapa bisa karyawannya sendiri terjangkit PAK gitu. Tapi kalau yang saya baca, menurut keputusan Menteri Kesehatan itu, saya lupa nomor berapa, nanti saya catat, itu kayak dijelaskan gitu, dari berbagai potensi bahaya yang ada, itu perlu dilakukan pengendalian gitu salah satunya. Contohnya dari ketika karyawannya terjangkit PAK itu perlu pengendalian. Selanjutnya mungkin perlu atau bisa diadakannya peniadaan gitu. Karena sebenarnya manajemen KRS itu ketiga RS perlu dikelola dengan baik. Jadi yang saya tangkap dari poin keputusan Menteri Kesehatan itu boleh ditiadakannya pengendalian RS atau mungkin tadi yang Bapak sebutkan boleh ditutup karena potensi bahaya dari PAK gitu contohnya. Oke, baik. Hebat-hebat pagi ini ya pemakalannya. Saya cukup terima kasih ya. Terima kasih kepada Paidatur, terima kasih pada Ari Kusuma, terima kasih kepada Khadijah, terima kasih pada Penny. Penny mana nih orangnya? Halo Penny. Coba tampilkan dulu wajahmu, Dek. Di Zoom. Halo, Penny, tolong disapa. Assalamualaikum Penny. Nggak ada ya? Oke. Saya mau tanya dulu Rizky Apriana, gimana jawaban daripada Ari Kusuma dan Paidatur sudah bisa diterima, Dek? Rizky Apriana? Pak, jaringan saya tadi Pak, Bang. Alhamdulillah Pak, bisa dapat saya terima. Oke, alhamdulillah. Jawabannya. Oke, ya baik. Terima kasih ya Rizky. Baik, saya kembalikan pada Ari. Silakan buat kesimpulannya apa yang dapat kita terima diskusi pada pagi ini tentang program kesehatan kerja ya secara singkat dan padat atas daripada diskusi-diskusi dari kawan-kawan tadi. Silakan, Dek. Baik, Pak. Di sini ada kesimpulannya, yaitu kesehatan kerja merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang memfokuskan perhatian pada masyarakat pekerja, baik yang berada di sektor formal maupun di sektor informal. Kesehatan kerja bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan usaha-usaha preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan, lingkungan kerja, serta penyakit umum. Kesehatan kerja dapat dicapai secara optimal jika tiga komponen kerja berupa kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dapat berinteraksi secara baik dan serasi. Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bab 12 Kesehatan Kerja pasal 164 ayat 1 yang berbunyi, berdasarkan pada UU tersebut, program kesehatan kerja mencakup poin-poin mengenai program kesehatan kerja tentang pemeriksaan kesehatan, monitoring secara
berkala, dan evaluasi tempat-tempat bekerja, dan pengadaan APD pada program kesehatan kerja. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Ya, Lebih dan oke. kurang kami mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi pemakala, ya bagi Penny, bagi Khadijah, bagi Ari Kusuma, bagi Pak Idatur. Terima kasih yang bertanya tadi pada Ulfa Kairani, kemudian Bella Purba, Fani Ramadhani, Rizky Apriana. Terima kasih pada adik-adik yang ikut Zoom, ya, sehingga kita bisa tuntaskan judul kita pada pagi ini. Moga apa yang kita bahas tadi atau sumbangsi dari teman-teman bisa menjadi atau menambah wawasan kita masing-masing, ya, supaya adik-adik dengan keluarnya nanti dari UIN bisa mendapatkan ahli K3 yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saya yakin itu, ya. Baik, kita sudahi ya kuliah pagi ini. Terima kasih semuanya adik-adik. Kita sudahi kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.